Berarti ini bagaimana sebenarnya penting sekali ya Pak untuk meningkatkan high skilled worker juga ya Pak ya, melalui pendidikan, melalui bahasa. Tapi bagaimana masukan Bapak mungkin akan tren ingin switching ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kan ada yang poinnya bilang nggak nasionalis mungkin Pak, kalau misalnya mulai anak muda ngomongnya bahasa Inggris terus gitu. Ada beberapa tren jaksel. Pandangan Bapak terkait itu bagaimana? Terkait nasionalisme dan bahasa. Nasionalisme itu bukan dari bahasa Indonesia. Nasionalisme itu Pancasila. Sekarang arahnya kan komputerisasi, robotisasi, segala macam. Tapi ya kalau kita di Indonesia, kalau bisa arahnya industrinya industri yang menggunakan tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Ada menteri punya program membangun MJK, aneh kan? Ada menteri punya program bedah rumah, memperhatikan rumah orang miskin. Terus pesantren. Pesantren itu anak-anaknya itu tidurnya himpit-himpitan, kadang-kadang tidur di teras masjid. Nggak ada tempat tidur. Setuju Pak, setuju sekali. Karena balik lagi gizi sehat sangat menentukan ya performa anak ketika di sekolah juga, ketika bekerja juga, apalagi dengan isu stunting juga. Tapi bagaimana masukan Bapak mungkin akan tren ingin switching ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kan ada yang poinnya bilang nggak nasionalis mungkin Pak, kalau misalnya mulai anak muda ngomongnya bahasa Inggris terus gitu. Ada beberapa tren jaksel. Pandangan Bapak terkait itu bagaimana? Terkait nasionalisme dan bahasa. Nasionalisme itu bukan dari bahasa Indonesia. Nasionalisme itu Pancasila. Ya kan? Bernegara satu, negara Indonesia. Itu nasionalisme. Bukan berbahasa satu bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia kan saya bilang. Bahasa pertama. Bahasa keduanya Inggris. Nah kan tetap bahasa Indonesia. Nggak ada. Nggak merubah. Pola Pancasila kita nggak rubah. Kalau kita lihat juga sebenarnya dari berbagai negara lain ya Pak, yang mungkin mulai seperti Filipina atau mungkin India. Mereka bahasa Inggris tapi tetap nasionalis ya Pak ya. Pusat IT di dunia, India. Betul. Malu nggak? Betul. Kita kalau keluar negeri, ya kan, kalau di tempat-tempat pabrik atau pusat-pusat IT, India semua yang kerja. Ayo. Aku loh India, khusus IT. Betul Pak. Ya kan? Karena memang pemerintahnya fokus ke industri-industri itu. Kalau dari Bapak sendiri kira-kira ada saran industri apa Pak kira-kira yang sangat krusial nih untuk pembangunan Indonesia ke depannya? Mungkin ada pandangan tersendiri dalam, karena Bapak juga bisnismen, tentunya ada insting lapangan yang lebih baik daripada orang-orang lain, mungkin gimana Pak? Memang kita sekarang arahnya kan komputerisasi, robotisasi, segala macam. Tapi ya kalau kita di Indonesia, kalau bisa arahnya industrinya industri yang menggunakan tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Tenaga kerja kita di Indonesia kebanyakan. Kasihan mereka. Kalau sampai ke luar negeri, mencari kerja, mendapat kerjaan yang di bawah upah rata-rata. Kasihan. Berarti industri-industri yang memang saran untuk membutuhkan pemerintah. Tenaga kerja yang banyak, ambil. Jangan dikurangin. Jangan sampai ada industri, sekarang mulai, industri itu tenaga kerjanya dari negara asal mereka. Iya. Sudah mulai ada tren-tren itu. Iya, dengar Pak. Industri-industri kan, ya nikel lah, yang inilah, ya kan. Mereka menggunakan tenaga kerja dari tempat mereka. Orang Indonesianya nggak ada yang dipakai. Sampai satpam itu dari negara mereka. Ayo. Nggak boleh. Ya kan? Itu harusnya ada larangan. Dilarang menggunakan. Tapi mereka gunakan. Nggak ada rasio perbandingan. Ya, mereka dengan alasan kita butuh ekspor. Karena orang Indonesia nggak ada yang menguasai teknologi ini. Nah, kalau satpam kan orang Indonesia bisa.
OB bisa, pembantu bisa, dapur bisa. Kenapa mesti orang dari negara mereka? Dia bilang, ya kan makanannya beda. Ya didik ini, koki kita belajar makanan mereka. Bisa. Orang IT kan mereka bilang, ya perlu expert mengoperasi. Ya tinggal ngedidik orang Indonesia, kok nggak mau? Sayang. Makanya sering ada demo kan? Iya, di daerah kan? Beberapa daerah, iya pasti Pak. Sampai diblokir, pengerusakan, segala macam. Itu kan akibat. Sebab dan akibat. Nah ini yang kita harapkan di pemerintahan yang akan datang, lebih memperhatikan, tapi tetap bahasa. Belum terlambat. Iya. Mungkin tadi saya juga melihat sebenarnya koneksinya ya Pak ya. Tadi Bapak menjelaskan beberapa poin-poin kebijakan, saran yang saya juga sangat setuju sekali sebagai generasi muda. Dan bagaimana high skill worker ini akan sangat membantu ekonomi Indonesia ke depannya. Ketika high skill worker pasti income lebih tinggi dan tentunya bisa dapat perumahan yang lebih berkualitas lagi. Kalau isu perumahan sendiri Pak, Bapak ada poin tersendiri nggak yang bisa di-share sama kita mungkin? Kalau perumahan sebetulnya yang kita butuhkan itu rumah susun sewa. Karena rakyat tidak semuanya bisa mempunyai rumah sendiri. Sehingga mereka akhirnya ya tinggal di rumah yang di bawah garis kemiskinan. Digubuk lah kalau ngomong. Yang tidak layak huni. Tapi mereka kerja. Tapi penghasilannya minimal. Untuk menghidupi anak istri. Mereka rumahnya itu satu rumah, cuma satu kamar. Tidurnya gabungan. Anak dan istri, suami istri. Masih ada loh itu. Betul. Tapi mesti muter. Kalau nggak muter nggak lihat. Iya. Mereka ini butuh perumahan. Nah, kita bangun rumah susun sewa. Rumah susun sewa itu kita bangun di atas tanah-tanah yang bersifat umum. Misalnya di atas tanah milik pasar. Itu tanah milik PD Pasar Jaya misalnya, contoh Jakarta. Dihibahkan ke Pemda. Nah kita membangun, karena milik Pemda kan, rumah susun sewa. Nah nanti Pemda yang mengoperasikan. Nah penduduk rumah-rumah kumuh dipindahkan situ, rumah susun sewa yang harganya murah. Terjangkau. Daripada mereka mesti bayar rumah kan satu kamar yang nggak layak huni lah. Kasihan. Dan kalau itu dibangun di kota-kota besar ya, itu mereka nggak bisa bolak-balik ke pinggir kota. Banyak tanah kosong di sini yang sebetulnya bisa dibangun. Pernah lihat itu nggak? Jalan kereta api. Iya. Pernah. Jadi relnya kan tengah kan. Ya. Kanan kirinya tanah kosong. Betul. Isinya rumah gubuk kan. Iya betul Pak. Nah itu dibangun rumah susun. Penduduk pindah ke situ. So nice. Di tengah kota. Dekat dengan tempat kerja mereka. Iya. Nggak jauh. Menarik. Tapi rumahnya murah. Sewa kan murah. Iya. Tarifnya yang terjangkau. Pemerintah kan subsidi, namanya ya subsidi. Kalau perlu gratis, tapi listrik bayar sendiri. Iya kan? Menarik sebenarnya. Iya, sebetulnya kan banyak tanah-tanah kosong yang belum dimanfaatkan. Masih. Tanah-tanah kosong yang belum dimanfaatkan untuk rumah-rumah ini, dan juga bagaimana masyarakat berusaha mencari solusi ini, bukannya malah dijadikan konflik, tapi menjadi salah satu bentuk solusi yang kolektif dibuat bersama gitu ya Pak ya. Iya. Nah itu kan urusan zaman dulu, zaman saya itu urusan Menteri Perumahan Rakyat. Iya. Ya kan? Tapi kita berhasil waktu itu mendukung program normalisasi Sungai Ciliwung, kita bangun rumah susun sewa untuk menampung penduduk yang kena gusur. Tapi program itu nggak diterusin oleh gubernur berikutnya. Sehingga akhirnya rumah susunnya nggak berlanjut. Iya. Pinggiran mesti sediain sarana angkutan kan. Iya. Dari MRT, light rail. Iya. Ya mungkin itu bisa menjadi pesan yang menarik juga ya Pak ya, karena saya baca juga di visi misi presiden wakil presiden terpilih yang selanjutnya juga punya ambisi yang sangat kuat untuk membuat rumah, merenovasi rumah dan juga membuat rumah ya Pak ya, itu menjadi satu hal yang menarik juga. Saya waktu jadi menteri pun punya ide
untuk mengatasi rumah kumuh di pinggir Sungai Ciliwung, karena tanah nggak ada di Jakarta. Jadi ini sungai, saya bangun di sini, di atasnya baru apartemen, rumah susun sewa. Murah meriah, nggak beli tanah. Di bawahnya sungai itu tetap jalan, nggak diganggu. Gampang kan? Tanahnya banyak tuh, itu sepanjang Sungai Ciliwung mau bangun rumah. Gampang sekali. Ya kan? Nggak usah cari tanah. Nggak beli tanah. Karena tanah di kanan kiri Sungai Ciliwung itu tanah bebas. Nah, itu yang dihuni oleh penduduk. Menjadi rumah kumuh. Dan dia makin perlahan tapi pasti dia maju terus menyebabkan penyempitan sungai. Iya. Yang justru menjadi bahaya juga ya Pak ke depannya ya untuk iklim. Kalau banjir kan rumah mereka terendam. Cuman nggak kesampaian. Belum. Ya, mungkin bisa menjadi masukan menarik ya Pak ya untuk pemerintahan yang berikutnya. Tadi kita sudah bahas di ruang Watim Press ini memang ada masukan Bapak terkait perumahan, terkait pendidikan, meningkatkan high skilled worker juga. Lalu dan bagaimana bahasa sebenarnya bisa membuka ruang yang sangat luas ya. Kamu ngalamin udah. Betul, saya sangat mengalami Pak. Sangat mengalami bagaimana bahasa membuka ruang yang sangat luas. Kamu international school atau belum? Saya waktu itu saya sempat international school sebentar, tapi justru lebih di drill waktu itu waktu di King's College di London waktu itu mengambil kebijakan publik. Jadi senang sekali bisa bahas tentang kebijakan publik sama Bapak hari ini juga. Cuman jadi mahal international school. Betul, karena betul. Padahal pendidikannya sama loh. Betul. Cuman beda bahasanya. Iya, iya.